Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya memperhatikan beberapa orang yang hidupnya itu penuh dengan buah-buah yang baik. Apapun yang dikerjakan bertumbuh dengan baik. Kalau dia menanam pohon, pohonnya tumbuh subur. Kalau dia membangun relasi, relasinya akrab dan awet. Dan dia mempunyai banyak teman yang sungguh-sungguh tulus di sekitarnya. Kata-kata yang diucapkan itu bisa meneduhkan hati. Gerak tubuh, ekspresi wajah, tatapan mata memancarkan kedamaian. Dan karena itu hasilnya adalah persaudaraan yang baik, persahabatan yang tulus. Dan apa yang dikerjakan itu selalu menghasilkan buah-buah kebaikan. Seperti dalam kitab Mazmur, pohon yang ditanam di tepi aliran sungai menghasilkan buah pada waktunya. Dan apapun yang dikerjakannya berhasil dengan baik. Seperti juga firman Tuhan Yesus sendiri, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan pohon yang tidak baik tidak akan menghasilkan buah yang baik. Saya merasa orang-orang yang saya ceritakan tadi adalah orang-orang yang memang sungguh-sungguh pohon yang baik dan menghasilkan buah-buah yang baik. Kemanapun dia pergi, apapun yang dia kerjakan, bahkan ekspresi dirinya itu membawa buah kebaikan, kedamaian, ketenangan, dan juga rasa nyaman bagi orang-orang yang ada di dekatnya. Namun, apakah ada pohon yang tidak baik? Sebetulnya Tuhan menciptakan kita sebagai pribadi yang baik. Pada waktu Tuhan menciptakan, pada kitab Kejadian dikatakan Tuhan menciptakan manusia. Dan pada saat itu dikatakan, dan itu sungguh amat baik. Maka jadilah hari ke-6. Sungguh amat baik. Itu berarti kita semua adalah pohon yang baik. Tapi kenapa seringkali kita tidak menghasilkan buah yang baik? Nah, saya kira itu yang perlu kita renungkan bersama. Saya memperhatikan pohon-pohon itu. Di belakang pastoran ini ada 3 pohon mangga gede-gede, besar-besar. Dan pada musimnya dia akan menghasilkan buah mangga yang besar-besar dan enak. Yang saya pelajari di situ adalah bahwa pohon mangga di belakang itu tidak tergesa-gesa, tidak memaksa diri. Kalau memang bukan musimnya, ya dia tidak memaksa diri untuk menghasilkan buah. Tidak. Dia ambil waktu tenang untuk sungguh-sungguh menutrisi diri. Membuat akarnya makin ke dalam, mengakar supaya bisa dapat makanan cukup. Dan kalau sudah dapat makanan cukup, dia mengalirkan nutrisi itu ke seluruh tubuhnya. Dan pada saatnya akan ada itu bunga dan kemudian menjadi mangga yang kemudian berkembang terus. Sehingga menghasilkan buah yang berlimpah luar biasa. Nah, pertama-tama mungkin kita juga perlu sabar. Sabar dengan diri sendiri dan tekun menutrisi diri sendiri. Memberi makan yang baik kepada diri sendiri. Pikiran diisi kebijaksanaan, pengertian yang membuat kita bisa menjadi lebih bijaksana. Hati, perasaan diisi juga dengan hal-hal yang membuat kita damai, tenang, dan penuh syukur. Dan kemudian fokus untuk bertumbuh, mengalir sesuai dengan irama pertumbuhan diri kita.
Yang penting tahu apa yang perlu bagi diri kita. Mangga itu tidak berusaha membuktikan dirinya bahwa dirinya mangga. Tidak perlu membuktikan apa-apa. Mangga-mangga itu yang paling penting bertumbuh pelan-pelan, terus bertumbuh. Dan ketika bertumbuh pada saatnya menghasilkan buah mangga, tidak usah dia bicara kepada banyak orang. Diam saja, tidak usah mengatakan, "Nih loh saya pohon mangga." Tidak. Dengan sendirinya ketika menghasilkan buah mangga, oh iya buah mangga. Tetapi kalau tidak menghasilkan buah mangga, orang kemudian heran meskipun mungkin buah mangga itu daunnya lebat sekali, tetapi orang berpikir, ini pohon mangga, daunnya daun mangga, tapi kok nggak ada buah mangganya ya? Ini pohon mangga bener apa enggak sih? Kita juga diminta belajar, karena sebetulnya di dalam diri kita sudah diciptakan oleh Allah sempurna, penuh, siap untuk menghasilkan buah. Talentanya sudah siap dan cukup, tinggal bertumbuh, fokus pada pertumbuhan. Energi kita digunakan untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Maka menghasilkan buah itu merupakan sebuah konsekuensi alami kalau kita bertumbuh. Tetapi syarat bertumbuhnya ternyata adalah menutrisi diri dengan membuat akar yang makin kokoh, mengakar ke tanah yang dalam. Bagi kita itu berarti kita mengakar pada Tuhan. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Yang penting melekat pada pokok anggur dan menutrisi diri, nanti dari ranting itu akan menghasilkan buah anggur. Tetapi kalau dipotong atau memisahkan diri dari pokok itu, ya sudah. Meskipun hijau, lama-lama akan menjadi mengering. Sama kita dengan Tuhan. Di dalam diri kita ini sudah diciptakan seluruh potensi yang memungkinkan kita menghasilkan buah. Tinggal kita menutrisi diri dengan mengakar makin dalam kepada Tuhan dan melekat pada Tuhan. Pasti akan menghasilkan buah yang berlimpah. Tidak perlu membuktikannya. Buah-buah kita itu sendiri yang akan menjadi bukti bahwa kita sungguh mengakar pada Tuhan. Tetapi kemudian bisa juga dilihat dari cara sebaliknya. Kalau yang kita usahakan tidak berhasil, relasi kita tidak berjalan dengan baik, kita tidak makin bijaksana, hidup kita makin stressful. Nah, kita perlu duduk sebentar. Jangan-jangan saya tidak sungguh-sungguh bertumbuh. Ada yang tidak tumbuh. Dan kalau ada yang tidak tumbuh, tidak menghasilkan buah, itu berarti ada sesuatu yang keliru. Karena kita pohon yang baik, harusnya menghasilkan buah yang baik. Tapi kok tidak? Nah, itu saatnya mengevaluasi. Mungkin kita kurang mengakar pada Tuhan. Mungkin kita terlalu memperhatikan pada hal-hal yang tidak penting. Mau membuktikan diri, itu juga tidak penting. Yang perlu fokus adalah bersyukur, terus-menerus menutrisi diri dengan pengetahuan, pengertian yang baik. Dengan keutamaan-keutamaan, dengan kualitas-kualitas positif, pasti hasilnya baik. Pasti. Itu sudah hukum alam. Pohon mangga yang akarnya kuat dan terus-menerus makan secukupnya, pada musimnya akan menghasilkan buah. Itu sudah jelas. Ranting yang melekat pada pokok anggur pasti menghasilkan buah anggur. Kalau kita tidak menghasilkan buah, mungkin ada yang salah. Selain kurang mengakar, mungkin kita lebih mengutamakan hal-hal yang nampak dari luar. Yang kehebatannya wah, status, kehormatan. Seperti pohon mangga itu, kebanyakan daunnya yang lebat. Kelihatan subur, tapi tidak ada buahnya. Hanya daun saja.
berarti kita perlu dipangkas, perlu dibersihkan. Nah, mungkin juga kita juga perlu membersihkan diri terus-menerus. Apa yang dibersihkan? Dari kepentingan egoistik. Karena itu yang menghambat pertumbuhan. Pohon mangga itu fokus untuk menghasilkan buah mangga. Tidak fokus pada nanti mangganya dihargai orang apa enggak ya. Mangga saya lebih manis daripada mangga tetangga atau tidak ya. Enggak penting. Itu menghabiskan energi yang seharusnya bisa tumbuh dan kemudian membuat mangga itu matang, malah jadi tidak menghasilkan buah. Mungkin juga karena itu. Kita sibuk supaya dipuji orang, supaya kelihatan hebat. Padahal tidak perlu. Kalau kita pohon yang baik dan sungguh-sungguh menutrisi diri, membersihkan diri dari yang tidak baik, kepentingan-kepentingan egoistik, buahnya pasti kelihatan. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah Anda menghasilkan buah-buah kebaikan di rumah, di pekerjaan, dalam pelayanan? Kalau tidak, Anda sudah tahu apa yang perlu. Cobalah mengakar kepada Tuhan, melekat pada Tuhan, dan membersihkan diri dari hal-hal yang tidak penting, terutama membersihkan pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan yang membuat kita tidak bahagia, perasaan-perasaan yang membuat kita pesimis, sehingga kita kehilangan energi untuk menghasilkan buah yang baik. Tetapi kalau Anda sudah menghasilkan buah yang baik, bersyukurlah dan teruslah makin mengakar, fokus pada menutrisi diri dengan pengetahuan, pengertian, kebijaksanaan, supaya buah-buah kita makin berlimpah, relasi kita makin dekat, pekerjaan kita makin menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kita menjadi inspiratif. Dan kita mempunyai potensi yang cukup, talenta yang sudah tidak perlu apa-apa lagi. Tinggal kita sendiri membuka diri, membersihkan diri, dan terus mengakar pada Tuhan. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Dan untuk dalam usaha pertumbuhan itu, perlu diingat, kita tetap harus handle ourselves with care, because we are loved. Tuhan memberkati.